Oke, baik kita mulai materinya pada pagi hari ini dengan judul Effective Informed Consent Communication. Nggak apa-apa, jadi sebenarnya em, kalau misalkan secara standar ya, eh, dokter umum itu bisa menjelaskan tadi standar eh, info consent yang ada kuat yang istilahnya itu tadi ya ada tiga ya standarnya. Kalau misalnya dari standar subjektif yang ada kuat dan standar yang kira-kira pasien itu mengerti ya, rata-rata itu boleh, boleh. Nah, begitu nanti persiapan mau operasi ya mau di kamar operasi, misalnya kan kadang dokternya datang duluan. Nah, inform consent itu boleh diperbarui lagi oleh dokternya, dokter DPJP-nya ya. Jadi dokter DPJP-nya juga menjelaskan lagi, bagusnya seperti itu, idealnya seperti itu. Karena itu tadi ada istilahnya justice ya, artinya kan kita 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 bilangnya gitu ya, kamu dianggap mampu tapi belum tentu kita kompeten ya, si si dokter umum ya, tapi idealnya kan yang berkompeten yang menjelaskan. Sementara itu di luar kompetensi kita. Tapi dalam kasus kasus yang 2 jam lagi itu bisa sebelum dibius kan, misalnya ada persiapan dulu ya, karena nanti pasti ada dipersiapkan ya. Dokternya datang nggak pas udah dibius baru dokternya datang itu kekurangannya. Jadi boleh diperbarui inform consent di ruang operasi, kamar persiapan operasi jika memungkinkan dokter DPJP-nya menjelaskan. Nah, itu jadi penting. Kekurangannya jika inform consent itu yang jelasin adalah saya dokter umum ya, kemudian ada pasien dan keluarganya, takutnya ya kalau ada terjadi sesuatu dan itu kemudian dipersoalkan, apakah itu nanti cukup bisa untuk membuktikan bahwa kita sudah melakukannya. Takutnya, kalau saya kan benar salah itu kan nggak tahu ya, urusannya hakim kalau sampai ke ranah perdata ya. Tapi sekali lagi ya, bagusnya kalau dokter Adi bilang ada ekstra ekstra perlindungan. Nah, jadi kalau untuk kasus-kasus prosedur tindakan bedah, kamu harus ada ekstra perlindungan supaya itu ada dalam tanda kutip, kamu pun terlindungi, dokter umumnya juga terlindungi ya. Bantuan hukum yang terbaik adalah membantu diri kita sendiri ya. Jadi kalau kita nanti takutnya dokter UGD ini, dokter Dian ya, kayak saya nih misalnya, saya direktur rumah sakit. Kalau ada masalah itu belum tentu ada yang bantuin loh. Sudah saya coba ya, bukan sudah saya coba, sudah mengalaminya ya. Jadi kayaknya orang lain peduli ternyata enggak. Ya, jadi itu catatan buat Dokter Dian sekali lagi, kalau ada prosedur-prosedur yang ini, jadi walaupun nanti di situ mungkin makanya perlu disampaikan ke komite medis ya. Jadi setujunya di UGD nggak apa-apa, tapi mungkin nanti ada diperbarui penjelasan ulang ya nanti di persiapan di kamar operasi. Nah, begitu yang bagus, terutama untuk kasus-kasus yang agak-agak, misalnya agak-agak ada komplikasinya, misalnya appendix itu kan ada yang ringan, ada yang berat, ya, ada yang sudah sampai sepsis juga, misalkan, ya itu perlunya adalah orang-orang yang berkompeten, ya. Oke, mudah-mudahan cukup ya, Dokter Diana. Dokter Agung Sulistyo, ingin bertanya dok, dalam dokter tim lebih dari satu, apakah dokter boleh tidak harus yang memberikan tindakan efektif? Ya, sekali lagi ya, makanya karena ada inform consent yang meaningful ya dalam harus kompetensi dokter yang berkompeten yang menjelaskan, karena kalau misalnya kayak menjelaskan bukan yang berkompeten, sekali lagi ya, takutnya informasi yang secara standar itu harus dipahami oleh pasien tidak tersampaikan ya. Nah, kalau boleh enggaknya ya boleh boleh aja, tapi kalau udah dipersoalkan secara hukum ya itu tadi apa aja bisa dijadikan alasan ya, sekali lagi secara pokoknya ada kewajiban legal dan kewajiban etik. Nah, yang dipersoalkan oleh orang-orang itu nanti kan ya bagaimana pembuktiannya, itu aja sih. Kalau secara prosedural tergantung di rumah sakit dia mau pakai kebijakan yang bagaimana. Kalau dokter Adi boleh ya secara, kalau itu misalnya emergency, kegawatan, bahkan tidak perlu inform consent kadang kalau kegawatan ya yang betul-betul untuk life saving, langsung aja kerjakan, tidak perlu inform consent. Tapi kalau misalnya ada momen di mana pemberian informasi itu
itu menjadi penting untuk mereka. Bagusnya ya orang yang berkompeten yang menyampaikan, operatornya yang melakukan ya. Jadi karena ada bond, ada rapport, ada hubungan baik dulu dengan pasiennya. Jadi trustnya semakin tinggi. Ya, ingat ya, ini soal otonomi. Jadi nggak ada keterpaksaan. Soal voluntary, jadi kesukarelaan orangnya. Dan kesukarelaan itu akan semakin apa namanya, semakin semakin bisa diberikan pada saat kita tahu ya kepada siapa sih saya menyerahkan diri saya, ibaratnya begitu. Ya orang yang melakukannya, ya, yang yang melakukan pembedahan. Ya kita anggap dari kalau kita dari sebagai pasien gimana sih gitu intinya. Dokter Gia. Ah, suaranya hilang. Ya ampun, udah ngomong banyak kok hilang. Oh, masih hilang apa enggak? Sudah hilang enggak? Bo ya, kalau saya suara hilang, saya itu nggak lihat. Bo ya, ada yang unmute langsung bilang suaranya hilang dok. Gitu kok ya tega, saya sudah ngomong banyak. Masa aku harus ulangi lagi sih? Tega banget ya. Udah sering ikut Medic Live gitu ya, kok nggak ada yang buka unmute langsung bilang dokter suaranya hilang gitu ya, kok tega. Nah, intinya saya ulangi ya. Mulai mana nih? Yang diulangin yang mana? Yang Bu Dian apa yang Bu Agung? Yang pertanyaan pertama. Yang mana nih yang dimulai ya? Tega banget nih. Oh, udah deh, capek ya. Nanti diulang lagi. Nah, tadi Bu Dian sudah terjawab belum? Kalau belum nanti saya ulangi lagi. Sudah terjawab belum tadi Bu Dian? Sudah terjawab belum? Oh, sudah. Yang Dokter Agung sudah ya? Sudah belum? Nah, ya. Pertanyaan berikutnya. Oh, cuma sebentar aja. Ya udah. Dari Dokter Gea atau Bu Gea ya, terserah ini. Izin tanya dokter, saat ini sudah ada banyak RS menggunakan IC digital, betul. Itu bagaimana nih dok terkait keabsahan dan jika ada perawat yang melakukan tindakan atau atas advice dokter untuk tanda tangan IC, apakah tetap perawatnya dokter? No, kalau misalnya tindakan itu tindakan yang dilakukan oleh perawat ya, perawat sendiri misalnya apa misalnya tindakan yang dilakukan oleh perawat sendiri, misalnya pasang kateter, misalnya ya, kemudian apa namanya pasang kateter, apalagi ya, EKG misalkan, pasang NGT misalkan, boleh nggak? Boleh sih kalau misalnya perawat itu punya kompetensinya sesuai dengan bidangnya ya. Kalau dokter boleh, boleh, tapi sebenarnya ya yang bagus yang melakukan itulah yang memberikan inform consent. Contoh nih, eh, apa tuh? Apa tuh yang dimasukin ini? Intubasi. Intubasi siapa yang inform consent dokter? Siapa yang melakukan harusnya? Ya dokter. Ya. Karena nanti kalau misalnya terjadi resiko, misalnya ya tiba-tiba ada resikonya, itu kan dokternya yang melakukan. Jadi contoh jangan kalau yang menginformasi dokternya, tapi melakukannya adalah perawat yang tidak punya kompetensi dan kemudian terjadi komplikasi ya misalkan terjadi edem laring ya ternyata gara-gara salah masukin obatnya salah pilih ini dan itu seterusnya ya ya berarti kan ya maaf ya nggak bagus gitu tapi again ya ini ada kewajiban hukum ada kewajiban legal ada kewajiban etik secara hukum legal mungkin susah dibuktikan nggak apa-apa dok ya tapi kan secara etika ya etika di sini artinya ya harusnya fair dong yang fair ada justice ya ya kalau yang lakukan itu yang mengedukasi senyampang yang melakukan punya kompetensi ya karena dia harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Ya, seperti itu idealnya. Idealnya sekali lagi ya, informed consent itu kaitannya dengan tanggung jawab secara hukum dan tanggung jawab secara etika. Nah, kalau kita langgar-langgar etik gimana, Dok? Ya, ya itulah dosanya ditanggung sendiri-sendiri ya. Saya nggak bisa ngomongin etik kan. Itu maksud masalahnya ya. Nah, jadi eh, tanda tangan informed consent perawat ya boleh kalau perawat ingat punya kompetensi ya dan Anda yang melakukan. Jadi jangan misalnya dokter intubasi kemudian yang mengadvise dokter eh, tapi yang mengerjakan perawat misalkan begitu ya
kurang bagus ya. Tapi kalau secara hukum mungkin nggak terbukti nggak apa-apa dok ya nggak apa-apa. Secara etika sekali lagi ya, ini itu aja sih. Nah sekarang berkaitan dengan informed consent digital, bagaimana? Sementara ini peraturan pemerintah yang berkaitan dengan tanda tangan informed consent yang digital untuk pasien ini masih masih belum keluar peraturannya ya. Karena untuk signature untuk dokter tenaga kesehatan itu kan ada semacam kayak standar akreditasi, bukan standar akreditasi ya, standar apa gitu dia bilang pokoknya tanda tangan itu ada standar untuk keamanan dan ininya oleh pihak yang sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Jadi untuk tanda tangan, misalnya saya dokter itu saya harus didaftarkan dulu, kemudian tanda tangan itu dapat approve dan segala macam sehingga itu sah absah sebagai tanda tangan yang bisa eh, sebagai dibuktikan sebagai bagian daripada dokumen legal hukum. Tapi kan kalau pasien nggak bisa, ya masa pasien harus didaftarin dulu dan seterusnya, sulit lah ya. Jadi semakin sulit. Tapi kalau yang benar-benar sah ya, yang benar-benar kayak pakai pakai tanda karena signature itu kan udah tanda tangan digital, beda dengan tanda tangan yang yang kita tulis begini-begini yang harus tanda tangan kayak kita di bank ya. Nah, terus bagaimana kalau misalkan tanda tangan pakai digital? Sekali lagi di peraturan pemerintahnya belum ada yang betul, yang benar, yang detail bagaimana. Tapi kalau tanda tangan secara digital itu sekarang ini sudah sah, sudah umum dipakai sebagai juga mungkin pembuktian, dokumentasi secara legal bahwa sudah terjadi didapatkan informed consent. Hanya sekali lagi ya, jadi pertanyaan bahwa hmm, informed consent bukan soal tanda tangan. Nah, bila bila dirasa perlu, bahkan inform consent itu perlu dipakai video sekarang itu ya. Jadi di syuting di ruangan ada syuting proses pada saat proses komunikasinya itu sampai dengan tanda tangannya. Jadi kita harus berkembang, jangan terkotak-kotakan dengan oh do tanda tangan digital aja. Padahal sebenarnya juga banyak yang bisa dikembangkan sebagai juga bukti bahwa inform consent itu sudah dilakukan. Senyampang yang tanda tangan itu adalah memang orang yang cakap hukum, cakap medis boleh sih kalau yang di digital itu boleh dikerjakan ya. Pokoknya SIM nya bisa. Nah, cuma itu tadi keabsahan tanda tangan itu sendiri ya. Itu yang menjadi pertanyaan karena sekarang ini peraturan pemerintahnya belum kecuali yang untuk internal rumah sakit itu masih bisa lah kayaknya ada aturannya. Itu di e-medical record lebih detail ya. Misalnya ada pasien petugas sudah IC verbal dan pasien serta keluarga setuju secara verbal, namun IC tertulis menyusul. Bisa nggak dong? Oh, no, 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 no. Kalau misalkan ini sebuah prosedur yang kira-kiranya rentan beresiko, ya sebaiknya tanda tangan secara tertulis dulu, ya. Jadi jangan didokumentasikan secara tertulis. Kecuali misalnya ya, misal sesuatu yang kira-kira sesuatu yang wajar misalnya Bu suntik ya nah suntik kan kadang nggak perlu Bu saya periksa ya saya periksa dulu Bu permisi saya periksa nggak perlu tertulis tapi kan perlu minta izin ya. Bu misalkan apa pokoknya yang kira-kira ini prosedur yang istilahnya tidak tidak rumit tidak membahayakan ya jarang terjadi kesalahan, maka ya boleh secara verbal aja ya. Tapi kalau misalkan ini ada kans, bisa saja terjadi kekeliruan, bisa saja terjadi komplikasi, bisa saja tindakan ini mengandung resiko, ya. Nah, maka sebaiknya perlu adanya informed consent yang secara tertulis, karena kewajiban legal aja nggak cukup, kewajiban etika itu nggak cukup, perlu ada kewajiban legal, ya, yang itu dibuktikan lewat dokumentasi pembuktian. Nah, kalau dokumentasinya belakangan, bagaimana dok? Takutnya pada saat Anda melakukan itu sudah kemudian terjadi komplikasi atau terjadi resiko yang kemudian terjadi insiden keselamatan pasien. Nah, ini jadinya kayak semacam dalam tanda kutip kesukarelaannya nggak ada. Jadi voluntarinya itu jadi hilang gitu ya. Nah, jadi bagusnya kita harus tertib administratif, tertib efektif supaya efektif. Ya, jadi kalau kewajiban secara etika kan saya sudah minta izin. Iya, tapi kita juga perlu satu, ada kewajiban legal. Dua-duanya harus diutamakan, diprioritaskan. Ya, jadi kewajiban secara legal aja nggak cukup kalau nggak ada kewajiban secara etika gitu. Ya,
Izin bertanya dok, apabila pada pasien anak perlu dilakukan pencabutan gigi susu menggunakan topikal lalala, meskipun orang tua sudah menyetujui secara verbal, apakah tetap harus ada IC tertulis? Sekali lagi, jikalau ini ini kalau tindakan itu kemungkinan ada resikonya, ya bisa ada resikonya dan perlu dijelaskan misalnya resikonya itu sebaiknya menggunakan inform consent. Nah ini teman-teman juga ada loh cerita yang ini maaf ya cerita ya. Kalau kita di klinik-klinik kecantikan kadang kan ada di treatment-treatment itu ada yang suntik-suntik itu ada yang disuntik itu buta loh. Padahal kan ada yang nggak perlu tanda tangan tapi yang udah klinik-klinik bagus itu tanda tangan memang. Tapi kadang nggak dijelasin. Tapi ada yang sampai buta gara-gara itu. Nah, jikalau tindakan itu ada mengandung resiko dan kemungkinan bisa terjadi, walaupun kecil. Walaupun kecil itu, nah ini Dokter Adi sempat bilang ya, Dokter Adi itu dokter yang ahli hukum yang selalu saya tanya kemana-mana. Harusnya sih ada kayak semacam jurnal yang bilang berapa sih kemungkinan resiko terjadinya komplikasi ini pada prosedur ini. Kalau itu kemungkinan resikonya itu kecil sekali, kayak nggak mungkin, maka mungkin gue nggak perlu. Tapi kalau memang resiko itu dianggap bisa saja terjadi dan jumlahnya mungkin cukup valid untuk kita sampaikan, infokan ke pasien, sebaiknya menggunakan info consent yang tertulis. Ya, ingat ya, katanya beliau itu kalau misalnya ada ragu-ragu, kita beri perlindungan ekstra ya untuk melindungi kita dan juga mereka. Nah, ada satu lagi nih, gigi susu, dan segala macam, mau gigi susu kayak mau gigi bener teman saya itu dicabut giginya ya, padahal udah gampang, udah difoto dan sama dokter spesialis. Saya nggak tahu ortodonti apa konservasi ya. Ini maaf ya dicabut ya. Gampang nyabutnya itu nggak sakit. Bahkan cuma waktu itu nggak sampai 5 menit karena udah sangat goyang dan udah tinggal kropos. Tapi begitu dicabut, itu air yang di mulut tuh sampai masuk ke hidung. Bener. Akhirnya jadi rame dan kemudian dulu dijahit dikurat, udah dijahit kurat masih kesakitan. Sampai akhirnya wah protes dah, udah sampai protes sama dokternya. Dibilang nggak apa-apa itu nanti 3 bulan sembuh sendiri pakai minum obat. Udah minum obat yang sehari itu bisa sekali minum 2 sampai 6 kali tetap sakit. Nggak kuat, dokternya bilang nanti hilang sendiri. Nggak kuat, akhirnya pindah ke dokter lain. Nah, sama dokter lain, wah keliru gini-gini, dibenerin, akhirnya udah bener. Tapi gara-gara itu sampai sekarang dia itu suaranya jadi bindeng terus dan seterusnya. Jadi kayak orang sakit flu gitu loh. Dan taste ke makanan itu jadi berkurang. Cuma tinggal 70-80%. Padahal orangnya suka makan. Nah ini terjadi hanya gara-gara cabut gigi. Yang sebentar prosesnya. Ya. Ah, habis pertanyaannya. Mau lanjut nggak? Kalau mau lanjut, saya ada masih satu sesi sedikit. Mau nggak? Udah pada puyeng. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Dokter Hedi Mulyadora. Izin tanya dok, untuk prosedur penyuntikan rutin obat saat retina karena banyak jenis obat suntikan seperti high obat alert, apakah perlu inform consent satu jenis obat? Siapakah yang kompeten yang menyampaikan pasien ICU bagaimana? Ingat ya, kalau misalnya untuk inform consent itu kan ada harus cakap medis, eh, cakap medis, cakap hukum. Jadi kalau orangnya secara medis itu nggak cakap ya nggak usah dimintain inform consent, udah tiduran aja udah nggak sadar, udah ini nggak bisa ya. Untuk pasien anak kecil nggak bisa, jadi harus ada guardiannya atau orangnya. Nah sekarang tindakan nih, misalnya tindakan di ICU bagaimana? Nah kalau misalnya sekali lagi ICU itu misalnya tindakan yang seperti pasang CPAP, pasang BiPAP, pasang ventilator, tindakan untuk menghentikan ventilator, untuk rawat luka, untuk misalkan kalau misalkan pakai ini obat-obat vasopressin misalnya itu berikan aja inform consent ya. Tapi kaitannya dengan misalnya ya tujuan perawatannya kayak gimana. Yang intinya adalah supaya orang itu mengerti. Nah, kalau misalnya suntik-suntik biasa, apa perlu setiap suntik inform consent kita? Saya kayaknya enggak ya. Kalau misalnya kecuali kalau high alert medication bagaimana, dok? Kayak kalau high alert medication ini menjadi catatan ya. High alert medication itu kan macam-macam. Di Indonesia sayangnya panduan untuk high alert medication tuh nggak ada. Kalau di luar negeri itu negara-negara kayak Malaysia aja, dia jelasin ini yang dimaksud dengan high alert education, lah macam obatnya.
di Malaysia, di Singapura. Contoh high alert medication, insulin aja high alert medication loh, Bapak Ibu ya. Itu high alert medication, insulin, insulin suntik. Nah, apakah kita memberikan insulin itu harus selalu kasihkan inform consent, dokumen secara legal? Ya, kadang kalau yang tindakan yang berulang-ulang bisa cukup satu kali di depan, ya. Inform consent terutama untuk ngajarin untuk ini itu resikonya dan segala macam penyimpanannya dan segala macam mungkin lebih kepada edukasi dan ngasih informasi. Kita kasihkan informasi bahwa sudah, ya, bahkan apa dan segala macam karena kalau di luar negeri itu gara-gara kita misalnya kita nggak ngasih tahu makanan apa yang nggak boleh dimakan kemudian dia salah makan itu bisa dituntut, ya. Jangan kan soal obat ya kayak misalnya kok aku nggak dibilangin kalau saya itu nggak boleh makan ini begitu saya makan tuh kok tambah membahayakan untuk saya. Perkara nanti salah atau benar kan yang buktikan pengadilan tapi bisa jadi data untuk mereka komplain nuntut, ya. Jadi makanya sekali lagi eh, kalau misalkan apa yang kita lakukan itu bisa memberikan resiko. Nah kayak high alert medication itu ya contohnya sekali lagi ada satu insulin aja udah termasuk high alert medication. Obat-obat elektrolit juga mungkin bisa begitu. Tapi di satu sisi apakah tujuannya pemberian ini untuk misalkan ya dia let's say untuk menyelamatkan nyawa saat itu juga life saving saat itu juga mungkin nggak perlu. Tapi kalau misalkan ada perlu waktu, mungkin silakan. Tapi itu memberikan resiko ya silakan diberikan. Ya. Jadi intinya adalah uh, kita perlu untuk kewajiban secara legal dan secara etika. Nah, kalau dianggap kita ini memberikan proteksi, ya, informed consent itu memberikan proteksi jika nanti ada terjadi sesuatu, sebaiknya informed consent adalah secara tertulis. Itu aja intinya, ya. Untuk Hedi Mulyadora. Jadi, nah, siapakah yang kompeten menyampaikan kalau pasien informed consent satu jenis obat? Nah, siapa siapa pasien ICU bagaimana? Sekali lagi, pasiennya itu harus cakap medis, cakap hukum. Kalau dia nggak cakap medis ya nggak bisa kita kasih informed consent. Jadi keluarganya yang memberikan persetujuan ya. Jadi bukan pasiennya, ya. Dah, udah ya, udah jam 11. Hmm. Udah capek? Kita break sebentar ya. Udah capek belum nih? Saya berdiri dulu sebentar. Sudah dok, sudah cukup? Nah, loh kok semangat? Tapi kan udah capek. Si, si Dokter Hedi ini orang mana sih? Penasaran aku sama orangnya. Tampilkan mukamu, Dokter Hedi. Tuh, berani nggak? Mana nih? Gak ada inform consent. Ah, dia. Halo dok, masih muda juga kayaknya nih. Apa kabar? Sudah dok, cukup. Akunya yang nggak pede karena kalah cakep nih sama Dokter Hedi ya. Makasih. Dokter Husnul, halo dok. Aduh, ini cakep juga, keren-keren. Makasih dok. Udah jangan lama-lama saya malu dok ya.